Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi pada hari ini tanggal 9 Februari 2026. Firman Tuhan untuk kita dalam satu hari ini diambil dari kitab Ester pasal 4 ayatnya yang keempat. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Saudara, ayat yang baru saya baca dan kita baca bersama ini adalah bagian daripada suara hati daripada Mordehai. Mordehai adalah paman daripada Ratu Ester, di mana terjadi krisis yang sangat menegangkan pada saat itu, di mana bangsa Yahudi yang dibuang ke tanah Babel, mereka akan dimusnahkan dari negeri itu, akan terjadi genosida, di mana ada rencana raja untuk membumi hanguskan bangsa itu di tengah-tengah bangsa raja pada saat itu. Dan itu telah didengar oleh Mordehai, sehingga Mordehai sebagai orang Yahudi dia merasa gelisah. Dia khawatir dan takut bila itu menjadi sebuah kenyataan. Karena itu dalam kitab Ester pasal 4 kita melihat bahwa Mordehai memiliki respon untuk menghadapi semuanya dengan dia melakukan puasa. Dia berpuasa, dia menggantikan bajunya dengan baju yang sangat sederhana, dan dia berbaring di atas tanah, dan debu mewarnai seluruh tubuhnya. Dan banyak bangsa Yahudi pada saat itu diumumkan untuk bersama-sama berpuasa dan berdoa memohon supaya mereka dilepaskan dari maksud-maksud raja pada saat itu. Dan Mordehai dalam perikop ini berbicara kepada Ester, karena Mordehai merasa bahwa Ester bisa menolong daripada bangsa itu. Ayat ini menggugah hati Ester agar Ester tidak hanya berdiam diri saja ketika melihat bangsa itu sedang dalam ancaman bahaya. Karena itu dia berkata kepada Ester agar Ester pun bergerak. Dia punya keberanian sebagai seorang ratu di saat krisis, dia untuk bertindak untuk membebaskan bangsa itu. Hal ini, saudara, ayat ini mau berbicara kepada kita bahwa krisis yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini membuat kita juga jangan berdiam diri. Tetapi di tengah-tengah krisis yang ada, mari kita melakukan sesuatu. Bagaikan Mordehai pada saat ini ketika krisis datang, maka dia bergerak dengan terlebih dahulu meningkatkan komunikasi dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan,
dengan berpuasa dan berdoa, dan mengajak bangsa-bangsa untuk berdoa dan berpuasa. Demikian saudara, di tengah-tengah krisis yang kita sedang hadapi, apakah krisis secara nasional maupun krisis secara keluarga, pribadi lepas pribadi, yang mau dikatakan ayat ini kepada kita masing-masing, marilah kita terlebih dahulu mendekatkan diri kepada Tuhan. Bila diperlukan dengan sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa, mohon pertolongan Tuhan. Mohon Tuhan bertindak untuk membebaskan kita dari setiap krisis kita itu. Saudara, ini pengalaman yang sangat baik dan bisa ditiru oleh umat Tuhan pada zaman ini. Karena dengan berdoa dan berpuasa kita meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan sebagai Allah pengasih dan penyayang, Tuhan yang punya otoritas atas kehidupan manusia, Tuhan yang bisa bertindak, yang dapat menyelesaikan banyak perkara. Apa yang tidak mungkin dalam pikiran manusia, itulah yang Tuhan kerjakan. Karena itu tugas kita adalah memohon dan meminta. Tetapi itu pun, saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu Tuhan mau bekerja sama dengan manusia dalam setiap krisis yang kita hadapi, sama seperti yang sedang dialami oleh Ester, Mordechai, dan umat Tuhan pada saat itu. Pada saat itu Tuhan memakai Ester untuk berbicara kepada raja, agar melalui komunikasi Ester dengan raja, Ester memohon agar raja membebaskan bangsa itu dari hukuman mati. Dan apa yang terjadi kalau kita membaca kitab Ester secara keseluruhan, maka apa yang diminta oleh Mordechai itu benar-benar terjadi. Tuhan menjamah hati raja pada saat itu lewat kreativitas Ester berkomunikasi. Hati raja dijamah oleh Tuhan, sehingga raja pada saat itu benar-benar mengeluarkan surat keputusan bahwa dia tidak jadi menghukum bangsa itu, sehingga bangsa itu menjadi bebas dan bangsa itu kembali dapat berinteraksi, berkomunikasi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lihatlah saudara, pengalaman di masa lalu itu menjadi peneguhan hati untuk kita yang hidup di zaman ini. Mungkin ada saat-saat genting yang kita hadapi, seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah kita tidak menemukan apapun. Tetapi sebagai umat Tuhan, mari kita bersama-sama bekerja sama untuk keluar dari krisis yang kita hadapi. Tidak bisa satu orang saja untuk menyelesaikan setiap krisis, tetapi bersinergi. Kita memperhatikan bagaimana Mordechai menggandeng Ester dan menggandeng seluruh umat Tuhan. Ada sebagai pendoa, ada sebagai pembicara. Karena itu ini adalah sebuah kerjasama yang sangat baik untuk menyelesaikan setiap persoalan. Karena itu pada hari ini pun mari kita bersama-sama menguatkan hati dan iman kita. Ketika ada krisis yang kita hadapi, ada persoalan yang kita hadapi, mari kita bergandengan tangan. Tentu kekuatan akan kita peroleh ketika kita bersama-sama mengatasi persoalan kita. Jangan lupa berdoa, menandakan kesungguhan kita, memohon dan meminta kepada Tuhan. Kemudian bertindak lewat apapun sehingga persoalan boleh selesai. Kiranya pada saat ini Tuhan menguatkan kita, saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada waktunya bagi kita untuk berdoa, ada waktunya bagi kita untuk bertindak sebagai bentuk tanggung jawab kita menghadapi persoalan di saat-saat krisis. Saat krisis kita akan menemukan kekuatan kalau kita berdoa. Saat krisis kita akan menemukan jalan keluar ketika semuanya kita serahkan ke dalam kendali Allah yang maha baik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sebagai manusia kami tidak lepas dari krisis. Tuhan tidak menjanjikan kami hidup dalam zona yang aman saja. Karena itu ayat ini meneguhkan hati kami kalau krisis datang agar kami tidak cengeng. Ketika krisis datang kami berjuang bersama-sama. Dan kami boleh menghadirkan Tuhan dalam setiap krisis kami. Sungguh-sungguh meminta
agar Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu biarlah lewat ayat ini menggugah hati kami bersama, agar kami tidak hanya mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami mengandalkan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus-Mu bekerja atas firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati agar jemaat-Mu pun dalam perlindungan dan pengawalan Tuhan dalam setiap aktivitasnya. Mulai dari anak-anak kami, kiranya mereka bertumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, dan pintar dan takut akan Tuhan. Anak-anak kami yang masih remaja dalam proses pertumbuhan mereka, kiranya Tuhan jagai, Tuhan pelihara agar anak-anak kami bertumbuh dengan baik. Mereka dapat melawan setiap godaan, mereka hidup dalam keadaan damai dan sejahtera. Kami berdoa buat setiap orang tua di tengah-tengah keluarga, kiranya Tuhan